Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, jadi gini nih, awalnya atau latar belakangnya itu gini. Ketika ada mikroorganisme atau benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ketika benda-benda asing ini berhasil masuk ke dalam tubuh kita, ya lebih tepatnya seperti itu, maka misalnya benda asing itu adalah bakteri atau benda asing lain ya, di dalam tubuh kita dia itu akan diserang atau bertanding dengan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang imun system atau basic of immune system, dasar dari sistem imun. Nah, di sini judulnya sistem pertahanan tubuh. Sini imun system, sama nggak sih sebenarnya? Sama nggak? Beda. Jadi kalau sistem pertahanan tubuh manusia itu adalah intinya dia itu melindungi. Ya kan, namanya juga pertahanan, berarti bertahan. Bagaimana supaya tubuh kita itu bisa bertahan terhadap benda asing yang mengganggu. Nah, kalau sistem imun itu adalah suatu sistem yang membuat kita itu punya imunitas. Apa itu imunitas? Nah, imunitas itu adalah kemampuan tubuh untuk melindungi dirinya sendiri, ya, melindungi dirinya sendiri dengan cara apa? Menahan atau menghilangkan benda asing atau sel abnormal dalam tubuh kita. Nah, misalnya apa nih? Nah, contoh nih, kulit. Bukan contoh ini ya, maksudnya kulit itu termasuk apa? Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Nah, kulit itu termasuk dalam sistem pertahanan tubuh. Nah, terus sistem imun itu apa? Sistem imun itu juga bagian dari sistem pertahanan tubuh. Jadi sistem pertahanan tubuh itu ada kulit, ada sistem imun, ada apa misalnya saliva. Ya, nanti kita akan membahas lebih lengkap, ada spesifik dan non spesifik nantilah. Nah, pada basic of immune system ini kita akan membahas yang pertama fungsi, kemudian sasaran dari sistem imun, kemudian efektor atau ya, apa aja sih yang bekerja. Ya, kita akan menjawab pertanyaan ini. Kemudian komponennya itu kita akan membahas jenisnya ya. Oke. Ya, yang pertama fungsinya, cepat aja ya. Fungsi dari sistem imun ini itu intinya adalah patroli dari benda asing. Ini intinya di sini benda asing. Yang pertama melawan patogen. Patogen itu adalah suatu mikroorganisme yang dapat membuat penyakit, gitulah. Apa contohnya? Bakteri, virus, jamur, ya gitu-gitu. Nah, kemudian yang kedua menyingkirkan sel rusak. Emang ada sel rusak dalam tubuh kita? Banyak. Kenapa bisa rusak? Biasanya misalnya karena trauma atau benturan. Jadi karena benturan sel kita rusak. Nah, sel yang rusak ini itu akan dibereskan sama sistem imun itu. Kemudian mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Jadi nggak cuma kenal, dia bakal menghancurkan sel-sel abnormal. Sel abnormal itu apa? Contohnya itu kanker, ya, kanker sel yang bermetastasi yang tidak normal. Kemudian yang kedua adalah sasaran dari sistem imun. Sasaran utamanya, ya, yang utama ingat itu adalah bakteri dan virus. Jadi ketika bakteri ini itu berhasil menembus kulit kita, maka ketika berhasil masuk, dia akan langsung dilawan oleh sel imun, oleh sel imun kita. Jadi dia melawan bakteri yang masuk. Ya, meskipun matanya merah dan juga bertaring, dia itu baik. Dia mempertahankan homeostasis tubuh kita dengan cara melawan bakteri-bakteri ini. Kemudian juga virus. Yakni virus ini, kalau bakteri kan dia adalah sel, kalau virus itu bukan sel. Ya, kalau virus itu DNA atau RNA. Nah, ketika virus ini masuk ke sel normal kita, ini sel normal ya, yang sangat polos ini loh. Ya, sel normal kita ketika masuk, ya mau gimana lagi, sel ini dia akan menjadi sel asing. Aduh, sulit banget nulis. Sel asing. Ya. Nah, karena dia sudah menjadi sel asing, sel ini dia akan bunuh diri. Caranya gimana dengan bunuh diri? Dia akan merangsang pembentukan interferon. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang
efek dari interferon yang dihasilkan ketika virus memasuki sel. Kemudian kita akan bahas tentang efektor. Jadi kita akan bahas apa aja yang bekerja. Nah, kerja utama dari sistem imun itu ada pada leukosit atau sel darah putih. Nah, biar lebih paham, silahkan kalian lihat video yang berkaitan dengan hemopoiesis atau pembentukan sel darah. Nah, sel darah putih ini yang pertama ada neutrofil, yaitu fungsinya sebagai spesialis. Udah spesialis fagositik. FB. Itulah ya. Enggak bercanda. Ya, kemudian eosinofil, yaitu fungsinya untuk penghancur parasit. Jadi kalau udah parasit kayak cacing misalnya, eosinofil yang akan berperan. Kemudian dia juga berperan dalam reaksi alergi. Kemudian kalau basofil, dia mengeluarkan histamin dan juga berperan dalam reaksi alergi. Karena histamin ini juga yang berperan justru ya pada reaksi alergi. Jadi ini kedua ini eosinofil dan basofil dia untuk alergi. Tapi kalau yang eosinofil itu bisa untuk parasit. Nah, kemudian monosit atau makrofag, dia spesialis lagi nih, spesialis fagositik di jaringan. Jadi dua ini ya, dia spesialis fagositik gitu. Monosit atau makrofag maksudnya gimana nih? Kalau monosit itu adalah bentuk makrofag yang masih di dalam pembuluh darah. Jadi kalau masih dalam pembuluh darah itu namanya monosit. Ketika dia sudah keluar pembuluh darah dan menuju jaringan, dia disebut dengan makrofag. Makro itu berarti besar, fag itu adalah pemakan. Jadi pemakan yang besar, karena dia bentuknya besar. Kemudian satu lagi nih, limfosit. Limfosit ini itu ada dua, ada limfosit B atau sel B, limfosit T atau biasa disebut sel T. Kalau yang B itu secara nggak langsung B secara nggak langsung membunuh benda asing. Mekanismenya nanti. Sel T secara langsung, jadi dia kalau ada bakteri langsung sejar mati. Nah kemudian satu lagi yang khas. Jadi neutrofil ini yaitu adalah garda utama, istilahnya kita garda utama dalam perang. Jadi bisa disebut pasukan dengan kasta paling rendah, karena dia maju pertama, dia itu yang paling banyak berkorban, dia yang paling banyak mati nantinya, karena dia pada lini pertama, bukan lini pertahanan tubuh kita ya, maksudnya dia yang pertama nyerang ketika terjadi inflamasi atau peradangan. Kemudian disusul oleh teman-temannya. Nah, kemudian kalau yang limfosit ini, dia itu pasukan paling elit. Dia itu namanya juga udah elit ya. Dia punya kemampuan khusus, punya skill khusus yang gak dimiliki oleh keempat ini. Makanya dia maju paling akhir, tapi dia itu paling kuat, sangat-sangat kuat. Nah, tapi kalau berdasarkan spesifik dan non spesifiknya, tiga ini dia itu non spesifik. Kalau yang ini itu spesifik. Apa tuh spesifik non spesifik? Oke, kita akan membahasnya nanti di komponen sistem imun. Nanti sabar, satu lagi nih, ada jaringan limfoid. Apaan sih jaringan limfoid ini? Jaringan limfoid itu gampangnya adalah tempat dari semua sel imun ini, dia tempatnya ada di jaringan limfoid, markasnya. Itu markasnya. Nah, jaringan limfoid ini fungsinya untuk memproduksi, menyimpan atau memproses limfosit. Itulah ya. Nah, apa aja? Jadi organ limfoid ini itu dibagi dua, ada primer dan sekunder. Kalau yang primer itu tempat diferensiasi, proliferasi, pematangan sel B dan sel T. Kalau yang sekunder sama diferensiasi, proliferasi. Nah, bedanya ini aja ya yang kita sorot. Ya, bedanya kalau yang primer itu tempat pematangan sel B dan sel T. Kalau yang sekunder itu tempat presentasi antigen. Apaan tuh? Nanti dibahas pada sistem imun spesifik. Jadi ketika ada bakteri masuk ke sel, ini sel imunnya, sel imun tubuh kita, terus sel imun tubuh kita kan akan memakan bakteri. Nah, ketika bakteri ini dimakan, dia
dipretel-pretel menjadi kecil-kecil gini ya. Nah, satu bagian ini dia akan ditampilkan pada suatu reseptor. Dia akan ditampilkan di sini. Nah, ini namanya presentasi. Ya, presentasi antigen. Gitu. Itu gambaran umumnya. Nanti lebih lanjut. Ya, kemudian komponen sistem imun. Nah, jadi sistem imun tubuh kita itu ada yang spesifik dan non spesifik. Kalau yang non spesifik itu adalah nama lainnya itu bawaan, tapi nama lengkapnya bawaan dan non spesifik. Biasanya cuma disebut salah satu nih, bawaan atau non spesifik. Ini juga biasanya disebut salah satu aja. Tapi sebenarnya nama lengkapnya itu bawaan dan non spesifik, didapat dan spesifik. Yang pertama, yang bawaan dan non spesifik. Kenapa disebut bawaan? Karena dia sudah ada sejak lahir. Ya. Kenapa disebut non spesifik? Karena dia dapat mengenali dan merepresentasikan dan mempertahankan diri terhadap benda asing apapun. Nih, lihat, apapun. Jadi tidak spesifik. Nah, kalau yang ini didapat, kenapa disebut didapat? Karena sistem ini dia akan memberi imunitas hanya jika sudah terpapar benda asing tertentu. Jika sudah, kalau belum, ya nggak ada sel imunnya, masih non aktif. Kemudian kenapa disebut spesifik? Karena setiap sel B dan sel T, apa nih sel B dan sel T tadi ya, yang limfosit itu dapat mengenali dan mempertahankan diri terhadap hanya satu tipe benda asing tertentu, misalnya bakteri gitu. Kalau ini itu terhadap apapun, kalau ini cuma satu tipe bakteri misalnya. Kemudian kalau ini sejak lahir, kalau ini kalau sudah terinfeksi. Ya, kemudian cara kerjanya gimana nih? Ya, ini sel imun kita. Ya, sel imun kita itu di permukaannya itu banyak reseptornya. Nah, reseptor ini bisa dibagi jadi dua, reseptor endogen dan reseptor eksogen. Kalau yang reseptor endogen, dia itu fungsinya untuk membersihkan sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Bagaimana tahunya kalau sel tubuh kita itu udah rusak? Nah, biasanya sel-sel yang rusak itu akan mengeluarkan energi yang masih disimpannya, yaitu apa? ATP. Ya. Nah, ATP ini yang akan dideteksi oleh reseptor endogen, yaitu DAMP, DAM, yang akan mengenali ATP sehingga dia akan membersihkan sel-sel yang sudah rusak ini. Nah, kemudian kalau yang eksogen itu ada 3. Yang pertama, PAM. Ya. Ini fungsinya untuk mendeteksi adanya bakteri di luar sel, berarti ekstra sel. Nah, kemudian kalau yang RLR, yaitu fungsinya untuk mendeteksi mendeteksi mikroorganisme yang sudah masuk ke dalam sel. Nah, misalnya apa? Misalnya itu adalah virus. Jadi RLR ini dia akan mengenali DNA atau RNA dari virus. Nah, kemudian kalau yang NLR dia itu PAM tapi yang intrasel. Jadi misal ada bakteri yang berhasil masuk ke sel, dia akan dilawan oleh reseptor NLR. Ya, ini cuma tambahan aja ya bagi kalian yang mau tahu lebih. Tapi kalau dasar-dasar sebenarnya nggak usah, apalagi kalau SMA nggak usah banget. Kemudian ya ini bedanya lagi, kalau yang bawaan dan non spesifik itu tidak menghasilkan sel memori, sedangkan kalau yang spesifik itu menghasilkan memori. Jadi kalau dia pernah terinfeksi satu kali, maka dia akan ingat selamanya. Wih, lebay. Selamanya maksudnya karena dia itu membentuk sel memori. Oh iya, ini belum dijelasin ya. Oke, jadi kalau yang ini, ketika patogen itu masuk ke dalam tubuh kita, dari sekian juta banyaknya sel spesifik, cuma satu yang akan bereaksi terhadap patogen tertentu, misalnya patogen X. Jadi kalau misalkan ini Juliet, dari jutaan orang hanya akan ada satu Romeo. Nah, akhirnya mereka ini akan bertemu dan hanya Romeo lah yang berhak memiliki Juliet. Ya. Tapi dalam hal ini dia akan membunuh. Ya. Nah, si Romeo ini, ya, biar gampang panggil aja Romeo. Dia kan cuma satu awalnya. Nah, ketika sudah
terpapar atau ketemu dengan jodohnya, dia akan berproliferasi atau berubah jadi banyak. Wih, karena kan Julietnya juga nggak cuma satu kan, ketahuannya aja satu, tapi sebenarnya temennya kan banyak. Nah, jadi juga Julietnya Romeo-nya tambah banyak. Nah kemudian ini tadi, nah Romeo yang banyak ini dia juga akan menghasilkan sel ingatan atau sel memori. Jadi ketika si Juliet ini datang kembali, wih dia udah siap, nggak perlu kenalan lagi, langsung hajar ya. Beda kalau ini enggak. Kalau ini responnya berapa kali pun, udah berapa kali datang, misalnya 100 kali, ya responnya sama itu aja. Tapi kalau ini, kalau misal 1 kali, beda dengan 2 kali, responnya makin meningkat. Beda dengan 3 kali, makin meningkat lagi. 4 kali, lebih ya, tambah cinta dia. Saya mau dibunuh sebenarnya. Nah sistem imun ini ya, ini dia. Ini saya ambil bukan dari buku ya, tapi dari PPT dosen-dosen lain. Kalau dari tadi ini saya membahas semuanya ada di Sherwood edisi 8 di halaman 443. Hafal ya. Nah kalau yang ini sebenarnya saya kurang setuju kalau disebut dengan sistem imun. Jadi ubah aja sistem pertahanan tubuh, karena di Sherwood tadi dikatakan gitu ya, pertahanan tubuh. Nah sistem pertahanan tubuh ini ada yang spesifik dan non spesifik. Kalau yang non spesifik itu ada ini ya, bahasa sendiri, ada fisik, ada yang larut, ada yang seluler. Nah mana yang sistem imun? Nah yang sistem imun ini itu adalah ini. Nah tapi kalau yang ini, yang biokimia, saya belum mendapatkan sumber yang baik ya, yang valid mengenai apakah dia masuk sistem imun atau bukan. Yang pasti ini yang saya lingkari ini, itu dia masuk dalam sistem imun. Kalau ini dia masuknya sistem pertahanan, atau bisa disebut barrier. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini loh, sistem non spesifik. Yang ini kita akan membahas yang ini, kemudian nanti selanjutnya akan spesifik yang ini.